Oke, hello guys and welcome back to my channel. Kiranima, di video kali ini kita bakal lanjutin pembahasan light novel untuk anime Shin no Nakamachi ni Toyousa untuk chapter 55 sampai 56. Nah, di video kali ini kita bakal meneruskan untuk part sebelumnya. Nah, jadi buat kalian yang belum lihat part sebelumnya atau mau lihat dari awal, bisa cek aja videonya di playlist. Nah, oke. Tapi sebelum kita ke light novelnya, seperti biasa, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe supaya saya semakin semangat dalam mengupload video, dan jangan lupa aktifkan notifikasi lonceng supaya nggak ketinggalan. Dan apabila kalian menyukai video ini, jangan lupa tekan juga tombol like-nya. Kalau sudah, ini dia. 私さ、せっかく悪いんだよね。照れないでよ。大丈夫でしょ。だって君、弱いもん。 Untuk chapter 55, judulnya adalah Tertelan Pusaran Kepedihan. Di part sebelumnya kita udah lihat ya, untuk akhirnya si Ruti Lugnesian bertemu dengan kakaknya si Red atau Gideon ya. Dan ini pertemuannya tidak terduga guys, yang setelah misi menyelamatkan atau menculik si Godwin atau si kimiawan untuk membuatkan Ruti sebuah obat perlindungan ilahi setan, dan niatnya mau menyembuhkan si Godwin di apotek, justru malah bertemu kakaknya. Dan ini dia kelanjutannya. Red sedang memeluk adiknya Ruti. Ia tidak pikir akan pernah bertemu kembali, atau setidaknya sampai dia berhasil mengalahkan Raja Iblis. Sekarang dia tersenyum, tapi menurut pandangan orang lain, mereka itu seakan melihatnya tidak punya ekspresi. Nah, karena si Ruti ini kalau masalah ekspresi itu terlihat datar ya. Oni-chan, kamu sudah salah paham. Aku tidak punya hubungan dengan Ares, ucap Ruti. Jadi dia tidak punya hubungan semacam itu dengan Ares. Oh, seperti itukah? Syukurlah, balas Gideon. Sudah waktunya bagi Red untuk menjelaskan kepada orang-orang yang ada di sini. Tapi gimana cara Red menjelaskannya? Oni-chan, jadi gadis ini adalah adik Red. Oni-chan, jadi pedas itu adalah Gideon-san, ucap gumam orang-orang. Gideon, Red. Orang-orang pun bingung ya. Gadis penggemar Chikwa dan Gons memiringkan kepala karena bingung. Aduh, gimana nih cara Red menjelaskannya? Red sedang keluar membeli makan malam. Red harus menjelaskan semua hal ini kepada Ruti sebelum Red kembali. Dan ia juga harus menjelaskan kepada Gons. Gons adalah orang yang suka bersosial, tapi ia adalah orang yang bisa membedakan mana yang tidak dan boleh untuk dibicarakan. Red lantas menutup toko. Pertama, Gons. Gadis ini adalah adikku, tapi tolong jangan beritahu ke siapa-siapa tentang dirinya. Lain kali, Red akan menjelaskan semuanya padamu. Jadi saat pulang bersikaplah seperti tidak terjadi apa-apa, ujar Red. Tentu saja, aku juga tidak paham apa yang terjadi di sini, tapi aku yakin setelah melihat kalian berdua bahwa kalian itu saling menyayangi. Gons pun tersenyum. Di ruang tamu, Red, Ruti, dan cewek penggemar Chikwa atau sering dipanggil dengan Tise adalah seorang pembunuh yang menggantikan Red atas rekomendasi Ares. Red kira perannya adalah seorang pembunuh agak melenceng. Iya, si Gideon digantiin seorang assassin. Oni-chan, siapa yang tinggal bersamamu? Ruti bisa tahu bahwa Red tidak tinggal sendirian. Ia mungkin terlihat dari bunga dan pot bunga serta piring-piring yang tertata rapi di ruangan. Red agak gugup menjelaskannya pada adiknya. Aku tinggal bersama seseorang. Dia mungkin akan kembali. Apa kamu ingat tentang Ojo Samalit, si penyuka sotel dan juga pernah satu party dengan kita di Logavia? Pokoknya jelaskan apa yang terjadi sampai saat ini. Aku yakin sebelumnya sudah meminta Ares untuk mengatakan pada semuanya kalau aku keluar dari party. Setelah Oni-chan tidak ada, Yarendora mulai mencurigai bahwa Ares telah membunuh Oni-chan, meskipun dia berkata kalau kamu telah pergi. Waduh, tidak sesuai janji ya. Dasar Ares bajingan. Ternyata ia tidak menepati janjinya. Meski Red tidak pantas untuk mengeluh karena telah keluar dari party, Red mengatakan kepada mereka di mana ia diberitahu oleh Ares kalau ia adalah beban dan mengusirnya dari party. Terjatuh ke dalam jurang keputusasaan, berakhir di Sultan, membuka toko obat, dan hingga akhirnya tinggal bersama Red.
Ia juga bertujuan ingin menikahi Lid. Ia sedikit malu membicarakan mengenai pernikahan. Waduh. Lid adalah seorang putri sedangkan Red adalah seorang ksatria, dan kami sama-sama kaum bangsawan. Kami memiliki status yang sama sehingga kami itu cocok, tapi Lid dan Red bertujuan ingin membangun status kebangsawaan. Aku mengerti, balas Ruti. Ekspresinya mungkin memberitahu kepada Ruti kalau Red serius. Ruti tidak mengatakan apapun mengenai perbedaan silsilah keluarga dan hanya mengangguk. Aku minta maaf karena sudah pergi tanpa pamitan, ujar Red. Itu karena Ares yang salah. Tapi Ruti menatap Red. Aku akan membungkam Ares, jadi tidak apa-apa kan, ucap Ruti. Red juga bisa ikut. Oni-chan, yuk berpetualang bersama lagi, ajak si Ruti. Rasa sakit menyerang Red. Ia harap ada orang lain yang bisa diandalkan selain si Red. Ares, Danan, Theodora, ataupun Yarendora. Mereka memang mempunyai kekurangan tersendiri, tapi mereka itu lebih kuat daripada Red. Ruti lantas menjelaskan kondisi party hingga saat ini. Ares gagal mengurusi pekerjaan yang ia bebankan pada Red. Danan pergi mencari Red. Yarendora pergi dari party, berpikir kalau Red telah dibunuh. Tise bergabung untuk mengganti posisi yang kosong. Mereka telah mengalahkan salah satu 4 Raja Langit, sang penguasa angin Gandor. Jadi Red pikir kalau hero party berjalan lancar, tapi ternyata petualangan pahlawan sama sekali tidak berjalan semestinya. Gideon dapat kembali berpetualang jika ia ingin. Maaf Ruti, aku sudah memiliki tujuan untuk tinggal di sini. Bukan cuma Lid, tok ini tapi juga kehidupan sehari-hari sudah menjadi tujuan hidupku, ujar Red. Sultan sudah menjadi rumahku. Aku mengerti, balas Ruti. Kemudian kalau gitu, Ruti juga akan tinggal di kota ini. Waduh, apa yang harus aku katakan? Apa yang bisa aku katakan? Gumam Red. Pikirannya tertelan pusaran kepedihan. Tapi itu tidak terlalu menyakitkan, karena di depannya ada adiknya tersayang, seorang gadis tanpa ekspresi yang sangat bahagia bisa bertemu kakaknya lagi. Oke, kita masuki chapter 56. Judulnya Arti Seorang Pahlawan. Lid pulang sambil menenteng tas berisi bahan makanan. Waduh, jadi Lid pulang nih guys. Bakal ribut atau enggak nih? Aku pulang. Red kok nggak ada, tokonya kok tutup, gumam Lid segera masuk. Aku di sini, di ruang tamu. Kita kedatangan tamu, balas Red. Terdengar suara pelan langkah kaki. Meski tak melihat ke belakang, tapi Red sudah tahu kalau itu Lid. Lantas, tas berisi bahan makanan jatuh ke lantai. Lid membeku, terkejut dan membisu. Meski Red tak melihat langsung ke belakang, tapi ia bisa tahu ekspresinya dengan jelas yang dibuat oleh Lid. Hai, sudah lama tak bertemu, sapa Ruti. Suasananya begitu canggung. Lid dan Ruti terfokus pada cangkir kopi di depan mereka dan tidak melihat ke depan. Waduh, gak saling pandang guys, malah fokusnya ke cangkir kopi. Tise melihat ke arah laba-laba yang melompat ke telapak tangannya. Laba-laba itu melihat sekeliling dengan risau dan entah gimana terlihat seperti khawatir. Waduh, jadi canggung ya guys. Saat kami pertama kali bertemu, dia bilang kalau akan tinggal di sini dan alasannya adalah mencariku lalu mengajakku untuk mengalahkan Raja Iblis. Semua itu membingungkan. Alasan lainnya yaitu untuk mencari seseorang, orang cerdas yang tengah bersembunyi di Sultan. Ia mempunyai pengetahuan yang diperlukan untuk mengalahkan Raja Iblis. Untungnya kami berhasil menemukannya. Oh, begitu. Aku belum banyak mengobrol denganmu. Kita berdua harus saling bertukar cerita setelah kepergian Ruti. Baiklah, tapi untuk hari ini cukup sampai di sini. Ruti menatap Red dan tersenyum. Setelah Ruti pergi, Red dan Lid merenung. Ini bukanlah masalah yang bisa diselesaikan dengan gampang. Ini membutuhkan banyak waktu. Beberapa orang mungkin menuduh kita telah menghasut pahlawan. Tapi jika itu sebuah kejahatan, maka aku yang patut disalahkan. Ruti tak melakukan kesalahan apapun, ucap Red. Lagi pula walaupun nasib dunia berada di pundaknya, Ruti masihlah gadis biasa yang berusia 17 tahun. Setelah meninggalkan toko, Ruti bergegas lari menjauh dan mengerang kesakitan sambil memegangi dadanya. Rurusan, Tise bergegas mengikutinya. Ruti mengeluarkan perlindungan ilahi setan dari saku dan menelannya. Waduh, sepertinya Ruti kayak kecanduan obat ini. Seharusnya aku tak mengatakan kalau akan tinggal di kota ini, gumam Ruti. Dan keringat dingin mengalir dari dahinya.
Ruti sekarang ini tengah menderita serangan dari dorongan perlindungan ilahinya. Walaupun dorongan itu seharusnya sudah dilemahkan oleh perlindungan ilahi setan, saat pahlawan berkata keinginannya untuk meninggalkan peran sebagai pahlawan, perlindungan ilahi terkuat di dunia bergejolak hebat yang mana bahkan bisa sampai menghancurkan hati seseorang. Wah, tersiksa nih. Jadi si Ruti dari tulus hatinya ingin tinggal bersama kakaknya, tetapi karena perlindungan ilahinya yang mendorong sebagai pahlawan itu tidak bisa ya guys. Tise merasa khawatir. Seperti yang Tise duga, pahlawan sama terlihat agak aneh. Meskipun Tise belum lama kenal pahlawan, dia sudah tahu kalau ada yang aneh pada pahlawan. Kia, terdengar teriakan. Tise bereaksi dengan cepat, tapi Ruti sudah lebih dulu bergerak ke sumber suara. Di luar daerah pusat kota, tepatnya di saluran pembuangan air yang berbatasan dengan pelabuhan, seorang wanita ras High Elf tengah dijambak dan ditarik rambutnya ke atas dalam kondisi duduk. Hei, siapa juga yang mau berjualan di tempat seperti ini? Di balik mereka terdapat warung oden. Bahan oden yang sudah dibuat oleh Oprara si High Elf berserakan di tanah dan diinjak-injak oleh dua orang pria yang sedang mabuk. Hentikan, ini tuh kota manusia. Demi human macam apa kau tuh cuma bisa merusak pemandangan saja. Orang seperti mereka sudah ada di berbagai kota, bahkan jumlahnya ada banyak. Mereka sangat senang melihat Oprara menderita. Akan tetapi terjadi dalam sekejap. Detik selanjutnya mendarat pukulan dari seorang gadis tepat mengenainya. Tak ada kesempatan baginya untuk menghindar. Ia seketika kehabisan nafas dan terlempar, merasakan rasa sakit yang amat hebat seakan organ dalamnya pecah dan hancur. Ruti menahan diri supaya tidak membunuh pria itu. Pria satunya mencoba melarikan diri, tapi Tise sudah menangkapnya. Tise meraih lengan pria itu dan melemparkannya ke udara dengan sekali ayunan. Ia menangkapnya jatuh ke udara dan dengan santai Tise menekan sendi pria itu. Tise menggunakan teknik penghancur tubuh manusia. Teknik yang bisa memberikan rasa sakit pada musuh tanpa menimbulkan luka. Penjahat itu diserahkan ke penjaga yang datang karena mendengar keributan. Mereka menangis dan meringkuk kesakitan. Dan begini mereka pasti tidak akan berani melakukannya lagi, gumam Ruti sambil melihat mereka. Tise mengangguk. Terima kasih atas bantuannya. Para penjaga marah dengan kelakuan kedua pria itu dan mereka penjaga tak mempermasalahkan Ruti dan Tise yang sudah mengajar para pria itu. Penjaga pergi dan mengucapkan terima kasih. Tise pun merasa lega. Sebagai seorang pemegang pemeduh, jarang ada yang mau membantu seseorang. Itu sangatlah langka, tapi itu tidak buruk juga, gumam Tise. Terima kasih banyak, kalian sudah menolongku, ucap Oprara. Jadi seperti itu untuk light novel untuk chapter 55 sampai 56. Ya kita udah lihat ya reuni antara kakak adik, dan tadi di scan akhir ada mengalahkan dua berandalan lah ya, menyelamatkan si Oprara. Next kelanjutannya seperti apa, tunggu aja. Oke, jangan lupa subscribe and like. Bye bye.